Sudah ada suaranya? Ada. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, Alhamdulillah kita diberi kesempatan ya untuk bisa bertemu dalam webinar kali ini. Di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan webinar mengenai dasar-dasar Arduino dan simulasi sensor cahaya dengan Arduino yang berbasis IoT. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri dahulu. Saya Naning Zainal Mustafa, salah satu peserta magang di BISA AI. Saya juga masuk dalam kelas IoT atau Internet of Things. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya diberi mandat atau mendapatkan sebuah webinar untuk mengenai dasar-dasar Arduino dan simulasi sensor cahaya dengan Arduino Uno. Nah, untuk pengantar mungkin teman-teman di sini ada yang sudah paham ya mengenai Arduino dan juga softwarenya. Tetapi mungkin di teman-teman di sini juga ada yang belum mengetahuinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu Arduino, lalu untuk apa pengerjaannya, lalu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Nah, sebelumnya Arduino itu adalah sebuah mikrokontroller yang merupakan sebuah mikrokontroller papan tunggal yang bersifat terbuka dan menjadi salah satu objek open source. Nah, Arduino itu bisa dikolaborasikan dengan apa aja sih? Mungkin salah satunya adalah sensor-sensor yang nanti kita akan bahas juga dan juga saya akan sedikit paparkan nanti. Lalu mungkin dalam industri ya, teman-teman. Teman-teman juga kan mungkin di industri ada yang beberapa yang dari industri gitu kan. Nah, Arduino juga ada yang sudah dikolaborasikan dengan Outsell VLC. Jadi otaknya tuh biasanya kan di industri besar tuh pakai PLC. Nah, ada juga untuk sekarang tuh ada Arduino Nano yang dikolaborasikan dengan sebuah Outsell, yaitu sebuah Outsell PLC. Nah, nama pembuatnya tuh Pak Agung Bahtiar dan sekarang juga sedang dikembangkan gitu supaya bisa normal atau bisa efektif digunakan dalam industri. Nah, untuk pembahasan kali ini sih apa aja gitu kan. Nah, untuk pembahasan kali ini di sini kita akan mengenal Arduino dan juga macam-macam Arduino, lalu mengenal apa itu Arduino Uno, lalu mengapa harus Arduino Uno, lalu pengenalan software Arduino IDE yaitu sebuah pemrograman untuk Arduino tersebut. Lalu di sini juga kita akan mengenal sensor cahaya, bagaimana prinsip kerjanya, lalu digunakan untuk apa saja sih ini sensor cahaya. Lalu yang terakhir ada rancang bangun sensor cahaya dengan Arduino Uno. Nah, pada rancang bangun ini nanti kita akan kolaborasikan Arduino Uno dengan sebuah sensor di mana sensor tersebut nanti akan menghasilkan sebuah produk yang mungkin bisa kita gunakan untuk sehari-hari ataupun nanti kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau apapun itu. Nah, mari kita mulai saja. Yang pertama tuh apa itu Arduino? Sebuah controller atau sebuah pengendali mikro papan tunggal single board yang bersifat terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer. Nah, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya itu memiliki prosesor ATML APR. Nah, ini terdiri dari Alchemy Integrated Development IDE, motor, dan script programmer.
siapapun atau kepada apapun yang ingin membuat sebuah produk, di mana produk tersebut berisikan peralatan elektronik interaktif berhardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Nah, pada pengaplikasian Arduino juga microcontroller-nya jadi Arduino itu diprogram nanti dengan menggunakan komputer pun C++ dengan pustaka khas dari Arduino. Nah, karena sifat Arduino yang terbuka, siapapun dapat mengunduh skema hardware Arduino dan dapat membangunnya secara masing. Nah, pada gambar ini tuh ini adalah sebuah Arduino Nano di mana di USB sebagai dari dari AC ataupun dari AC ke DC ataupun dari DC ke DC-nya. Lalu pun beberapa microcontroller Atmega yang dirilis ATML berbagai jenis. Namun untuk individu atau perusahaan yang microcontroller sama, namun berbeda gitu si sistem kontrolernya tuh. Tetapi kompatibel dan juga gunanya hampir sama dengan Arduino ini. Kayak mungkin seperti itu lebih. Awalnya dibuat Arduino ini bertujuan untuk membuat yang mudah dan juga pada masyarakat ya teman-teman, mudah dan juga murah. Lalu Arduino ini juga dapat dijalankan dengan sistem operasi Windows, Linux, dan semacamnya juga. Lalu si Arduino ini juga sederhana dengan bahasa pemrograman yang mudah dan jadi dapat dipelajari oleh orang awam dan juga orang-orang teknik. Untuk orang-orang teknik yang mereka mempelajarinya ya, tapi untuk orang-orang awam mungkin mereka nggak tahu. Nah, dengan adanya Arduino ini orang-orang awam dapat menggunakannya itu dengan mudah. Lalu karena Arduino ini open source, baik hardware maupun software, nah jadi lebih mudah gitu teman-teman. Lalu untuk macam-macam Arduino itu sendiri banyak sih jenisnya. Ada Nano nih seperti ini tuh Nano. Lalu ada Uno yang nanti akan implementasikan, lalu ada Flow, lalu ada Arduino Robot dan semacam dan lainnya. Yang saya tahu tuh ada lebih dari 15 bahkan macam Arduino fungsi yang berbeda, tetapi sebenarnya itu tetap sama seperti ini, tapi lebih luas dalam pengimplementasiannya, mungkin seperti itu. Lalu, nah di sini akan mengenai Arduino Uno dan spesifikasinya. Arduino Uno ini sebuah Arduino yang sangat ataupun banyak digunakan di masyarakat umum ataupun oleh orang-orang teknik, terutama bagi pemula. Nah, karena Arduino ini sangat disarankan untuk menggunakan Arduino ini, banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Nah, terakhir tuh yang saya tahu mengenai Arduino Uno ini, yaitu ada Arduino Uno R3 itu revisi ketiga. Menggunakan Atmega 3 digital dalam pin input analog. Oke, dengan Atmega controllernya memiliki I/O dan juga cukup menggunakan USB tipe A atau Type B seperti digunakan oleh printer. USB-nya USB ada di ini. Ini sebagai kuanti dari artinya
Cek apa suaranya, teman-teman? Eh, sampai mana ya tadi? Kalau boleh tahu tadi tuh sampai mana ya? Ya, agak putus-putus. Oh, iya, mohon maaf sih karena di sini juga sedang hujan ya, dan kebetulan saya lagi di posisi karena emang susah sinyal sih daerah saya, jadi saya mohon maaf jika misalkan ada kendala putus. Boleh dulu Pak. Ya, mungkin lanjutkan kembali tadi part-part pada Arduino. Baik, saya lanjut. Tadi part pertama tuh di sini ada power USB. Nah, fungsi dari power USB ini adalah sebagai pemberi tegangan listrik kepada Arduino. Nah, jadi tegangan tuh nanti bisa disambungkan melalui USB ini. Suatu Arduino bisa berjalan kan menggunakan tegangan. Nah, jika tidak ada tegangan, maka Arduino tidak akan berfungsi. Maka dari itu salah satu pemberi tegangannya tuh dari USB ini. Lalu power USB ini juga berfungsi sebagai masuknya program dari komputer ke Arduino-nya. Nah, nanti itu kan kita melalui USB ini ke power USB. Jadi upload ke Arduino juga digunakan untuk komunikasi. Nanti pada software kan ada serial monitor. Nah, jika kita ingin melihat tersambung atau tidaknya tuh di serial nanti. Nah, salah satunya itu dengan bantuan adanya USB ini, power USB. Lalu yang kedua, di sini ada power jack. Nah, sebenarnya tuh fungsi power jack dengan USB hampir sama, tetapi jack ini hanya digunakan hanya untuk memberi tegangan saja. Kan kalau kita bisa menggunakan kabel gitu. Bisa kok di toko-toko elektronik adaptor. Nah, yang kabel kita memberikan tegangan pada Arduino sama seperti OLED ini tidak bisa digunakan untuk program atau sebagai serial monitor pada program nanti. Nah, untuk yang ketiga itu kecil ini tuh yang kecil ini namanya tuh voltage regulator, berfungsi untuk menstabilkan yang masuk anu. Jadi jika nanti misalkan ada tegangan masuk dari baik dari power USB ataupun dari power jack, nah, nanti tegangannya itu distabilkan dulu oleh ini voltage regulator. Lalu yang nomor 4 tuh ada crystal oscillator. Ini tuh sebenarnya tuh sangat penting dalam Arduino atau bisa kita sebut sebagai jantung dari Arduino. Nah, Arduino tanpa ini tuh tidak akan bekerja gitu. Arduino nanti ada sih otak Arduino. Ini tuh hanya sebagai detaknya saja. Jadi kalau kita nanti mempunyai program, nah si detaknya tuh per detak programnya tuh nanti diatur oleh ini kristal oscillator yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini. Lalu yang nomor 5 ada pin reset. Nah, pin reset ini berfungsi untuk mereset Arduino agar program dimulai dari awal. Nah, nanti itu kan kita mempunyai program nih, misalkan udah jalan set karena programnya panjang. Nah, kita tuh ingin dari awal, kita tinggal ke reset aja. Nah, gimana caranya mereset tuh? Kita hanya aja ya ground.
Jadi ini langsung share. Nah, seperti si program baca dari awal. Lalu untuk yang nomor 6 ini ada pin 3 3 fit 3. Nah, fungsi untuk pin positif ataupun komponen yang mempunyai tegangan 3pi3. Nah, nanti yang punya komponen 3pi3 tuh karena perlu menggunakan tegangan, nah bisa diambil dari ini, dari 3v3 ini. Lalu ada juga yang sebelahnya tuh, yang nomor 7 ada pin 5 volt. Nah, sebenarnya itu bisa disebut juga sebagai C. Itu seperti yang 3v3 ini, tandanya itu dari voltnya ini bisa memberikan tegangan hingga 5 volt untuk 5V ini atau VCC ini. Lalu yang nomor 8 tuh ada pin ground, seperti yang tadi dibilang. Ground ini adalah fungsinya tuh sebagai pin negatif dari tiap komponen yang digunakan pada Arduino. Contoh, kan kita tuh menggunakan sebuah LED, di mana kan LED itu mempunyai dua kaki, yang pertama ada pin positif dan juga pin negatif. Pin negatif itu ini bisa paralelkan seperti itu untuk pinnya, pin negatifnya. Lalu yang nomor 9 itu ada pin FIN atau pin penambah tegangan. Nah, fungsi karena sebagai apa tuh? Sebagai sama seperti hal namanya gitu kan, pemberi tegangan. Nah, pin ini berfungsi untuk memberikan tegangan. Pin yang nomor 9 ini tuh. Jadi selain menggunakan power jack ataupun power USB ini, nah pin ini juga bisa digunakan itu sebagai pemberi tegangan kepada Arduino. Jika kita misalkan nggak pakai jacknya, nggak dipakai, USB-nya nggak dipakai, otomatis tuh nggak ada tegangan. Nah, tegangan yang digunakan tuh bisa dari pin ini. Nanti kita sambungin ke baik 5 volt atau baik dari 3v3 volt. Tuh. Itu. Lalu untuk yang nomor 10 ini tuh namanya pin analog. Nah, fungsi dari pin analog ini membaca tegangan sinyal yang tadinya analog, yang kemudian nanti itu akan diubah menjadi sensor sinyal digital, bukan sensor ya, sinyal digital. Ini kan analog. Nah, ini mempunyai itu akan diubah menjadi sinyal. Lalu yang nomor 11 itu controller. Nah, jika kita gantung dari nah, kalau controller ini adalah sebuah otak dari Arduino. Jadi, otak dari Arduino itu ada di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi nanti ini yang mengatur pin pada Arduino nantinya. Lalu yang nomor 12 namanya pin ICSF atau In Circuit Programming. Nah, fungsinya itu untuk memprogram microcontroller seperti Atmega 328 melalui jalur USB Atmega 2. Lalu yang nomor 13 tuh ada lampu indikator. Nah, ini tuh yang kecil ini tuh lampu indikator. Lampu indikator. Nah, berfungsi seperti namanya ya, berfungsinya tuh seperti indikator bahwa Arduino sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik atau tidak. Nah, nanti tuh jika kita sambungkan tegangan ke sini, baik ke sini ataupun dari sini, nanti itu ini akan berkedip ataupun menyala, yang artinya tuh bahwa Arduino ini sudah mempunyai tegangan yang masuk ke Arduino-nya. Nah, di sini itunya tuh apa? Sebuah petunjuk ataupun kita tahu bahwa ini ada tegangan itu di sini. Lalu yang nomor 14 tuh ada pin yang atas TX, yang bawah ini tuh RX. TX tuh transmit yang berfungsi sebagai penanda bahwa yang pengirim dari komunikasi serial. Nah, sedangkan RX yaitu receive sebagai penerima data dari serial.
perbedaannya itu ya. Untuk TES itu pengirim, untuk RX itu penerima serial data. Lalu untuk yang nomor 15 ini dari sini ke sini itu namanya pin input output digital yang berfungsi untuk membaca nilai logika baik itu satu ataupun nol, baik itu high ataupun low, mengendalikan komponen output lain seperti LED, relay, dan lainnya. Nah, di sini tuh kan ada yang seperti angka-angka biasa nih, ada juga yang ada halisnya atau ada stripnya. Nah, lambang ini tuh digunakan untuk membangkitkan pulse width modulation atau PMW yang berfungsi mengatur tegangan output. Nah, contohnya tuh mengatur kecepatan seperti outputnya untuk kipas, mengatur lampu. Nah, ini tuh bisa digunakan dengan menggunakan pin yang ada halisnya nih. Saya suka pin yang halisnya. Yang nomor 16 ini tuh adalah pin AREF atau analog reference. Nah, fungsi dari analog ini atau pin ini untuk mengatur tegangan referensi eksternal yang biasanya berada di kisaran 0 sampai 5 volt. Nah, biasanya berada di sama pin ini tuh diatur. Nah, untuk yang sebelah sini itu ada pin SDA, pin serial data. Ini tuh serial data SDA yang mengantarkan data dari modul atau yang sejenisnya. Lalu di sebelah pin SDA juga itu ada namanya pin SCL atau clock yang mengantarkan sinyal waktu atau sinyal clock ke 0. Lalu yang nomor 17 itu ada pin reset. Nah, samanya seperti yang pin ini. Bedanya jika kita mereset sebuah program, kita hanya tinggal menekan pin yang merah ini. Kita tinggal menekan pin yang merah. Nah, itu kembali. Mungkin jika teman-teman ataupun itu kalau di terlebih dahulu ya, akan bereskan dulu. Lalu lanjut. Nah, ini kita mengenal kan. IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development Environment atau secara bahasa merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Nah, software inilah yang nantinya salah satu software yang nanti digunakan untuk memprogram Arduino. Dengan pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C atau C++ yang disebut dengan wiring atau membuat operasi lebih mudah. Nanti kita akan di software. Lalu apa saja sih fitur-fiturnya, tools-nya, cara penggunaannya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang saya yang yang itu yang nanti kita buat tersebut apakah tersebut sudah oke ataupun ada kesalahan. Nah, nanti tuh di bawah ada ya seperti bar hitam. Nah, jika kita klik verify nanti tuh jika ada error di bawahnya tulisan bahwa sketch yang kita buat atau program yang kita buat tuh ada kendala seperti misalkan contoh si kurung kurawalnya tuh gak ada satu. Nah, nanti tuh akan terdeteksi di bawah bar hitam tersebut. Lalu ini tuh ada upload. Yang ini tuh namanya upload. Nah, apa sih fungsi dari upload ini? Yaitu mengirimkan program dari Arduino IDE ke modul Arduino-nya seperti itu. Jadi ketika kita mempunyai program yang sudah oke, yang sudah di-verify oke, nah kita tuh ingin upload dulu ke Arduino-nya. Nah, kita tinggal klik ini aja. Kita tinggal klik upload ke Arduino, tetapi dengan sambungan USB ya. Nah, dengan sambungan yang menghubungkan antara laptop yang kita ataupun yang kita gunakan ke Arduino-nya. Nanti juga port-portnya, nanti saya bahas satu persatu.
Nah, kita tinggal upload aja. Nah, jika sudah, nanti di bawah tuh ada tulisan bahwa si program di-upload. Lalu ini tuh dibuka baru ini ingin program yang ini juga ada open. Membuka proyek telah dibuat. Lalu ada save sketch. Nah, save sketch ini tuh untuk menyimpan sketch yang telah kita buat. Nah, yang terakhir ini nih yang paling penting. Di sini tuh ada serial monitor. Nah, serial monitor ini untuk menampilkan data setelah sketch tersebut diupload ke board ataupun ke Arduino yang telah kita siapkan seperti itu. Nah, lalu kita jalankan nih, misalkan Arduino kita jalankan dengan pemrograman yang telah kita buat. Nanti itu kita lihat apakah itu berfungsi ataupun layar ataupun dalam keadaan program yang mana di serial monitor. Nah, kita dapat memantaunya itu di serial monitornya. Nah, lalu ada file. Dalam file ini tuh sama halnya ya seperti Word biasa gitu kan. Ada Control N untuk membuka sketch baru, ada open. Nah, yang paling penting dari ini tuh di sini, oh ini nih, ini ada example. Example tuh isinya seperti contoh-contoh coding. Contoh-contoh coding itu ada di example. Misalkan kita ingin tahu nih contoh pengkodingannya gimana. Nah, kita bisa lihat dulu di example di sini. Nah, yang paling penting dari ini tuh adalah ada di sini preference. Preference ini digunakan untuk atau berfungsi untuk kita mengunggah library. Nah, apa sih library itu? Library itu sebuah bantu gitu ya, dikala kita memprogram sesuatu. Nah, library itu untuk memudahkan kita dalam pemrograman tersebut. Di preference ini tuh nanti misalkan kita tuh mau buat di Arduino Uno. Nah, si library-nya tuh belum ada contoh ya. Ada, tapi biasanya sih kalau untuk Arduino Uno itu sudah ada dari bawaannya. Nah, jika belum ada, kita tinggal klik ini, lalu kita nanti masukkan link. Untuk linknya kita bisa akses juga di Google. Banyak kok macam-macamnya. Baik link untuk PSI, untuk Arduino, baik Arduino Uno, IDE, ataupun modul-modul lainnya yang bisa di RAM di software Arduino ini. Nah, preference ini kita tuh tinggal masukkan link, lalu oke. Nah, nanti untuk ada di library, nanti juga akan jelaskan. Lalu ada edit. Nah, sama halnya ya, untuk edit itu sama seperti biasanya gitu, ada untuk undo ataupun kembali, ada copy, ada cut, ya seperti biasalah untuk pengeditan seperti biasa. Nah, di sini tuh ada sketch. Sketch, sketch di sini tuh hampir sama sebenarnya dengan yang di awal tadi adanya verify. Kita tuh bisa mengcompile-nya tuh lewat klik ini, atau bisa juga langsung secara kontrol menekan kontrol dan juga R, lalu juga bisa kita mengklik apa simbol yang tadi. Nah, itu kita bebas baik mau verify ataupun upload. Nah, di sini yang menarik adalah include library. Tadi kan di pembahasan pada referensi ini kita membahas mengenai library yang akan kita unggah. Nah, setelah kita masuk ke linknya, nanti kita masuk ke sini, include library. Nah, kita tinggal download saja library yang akan kita gunakan, baik Arduino Uno yang baru, baik itu ESP, ataupun misalkan library seperti itu aplikasi yang berhubungan dengan IoT gitu kan.
seperti billing atau TeamSpeak, sebuah TeamSpeak. Nanti tuh kita bisa download di include library ini. Nah, lalu di sini juga ada file. Add file tuh bisa mengunggah ataupun memasukkan library yang kita download di luar software Arduino ini. Misalkan kita nggak mendownload di include library ini. Nah, misalkan kita nih download di Google si library-nya tuh. Nah, untuk masukkan ke software ini tuh kita bisa juga di add file atau bisa juga di include library. Nanti juga ada apa tuh? Ada juga untuk mengupload file gitu ke software Arduino IDE ini. Nah, kalau di sini tuh ada apa itu sketch? Sketch tuh kita kan dari tadi bilang nih sketch, tapi kita nggak tahu nih sketch itu apa. Nah, sketch itu adalah sebuah program yang ditulis Arduino IDE. Nah, sketch juga ditulis dalam suatu editor teks lalu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .ino. Nah, dalam sketch ini ada dua struktur penulisan. Yang pertama itu ada point setup. Point setup itu menjalankan program yang ada di dalam kurung kurawal sebanyak 1 kali. Nah, misalkan ini nih ada contoh nih, misalkan ada program di sini. Nah, nanti setelah diupload ataupun dimasukkan ke device Arduino-nya, nah, nanti itu yang akan pertama dibaca tuh yang dari point setup. Nah, itu membacanya cuma 1 kali. Nah, setelah dibaca di point setup sampai kurung kurawal ini, nanti kita akan masuk ke point loop. Misalkan masukkan program di sini. Nah, dari point loop ini itu program yang dibaca berulang kali selama Arduino memiliki tegangan. Sebelum power USB, power jack ataupun dari pin yang VIN tadi dimasuki tegangan, ini itu akan tetap terus berjalan selama tegangan itu masih ada. Nah, cara pembacaannya tuh nanti dibaca dulu nih point setup sampai kurung kurawal, lalu kita point loop dari awal kurung kurawal sampai akhir. Nah, jika sudah di akhir, tidak kembali lagi ke sini, tidak kembali ke point setup, itu kembali lagi ke point loop dari kurung kurawal yang awal. Nah, dibaca sampai ke sini, kembali lagi sini. Terus saja seperti itu sampai ya dengan itu tidak ada. Nah, tadi juga saya kan bilang bahwa di bawahnya tuh ada bar hitam. Nah, yang dimaksud bar hitamnya tuh ini. Bar hitam tuh ini. Nah, nanti misalkan kita nih upload ataupun misalkan kita verify, jika ada kesalahan, di sini tuh ada keterangannya, baik itu kekurangan library ataupun misalkan kekurangan dari programnya. Contohnya, misalkan kita tuh gak ada ukur awalnya. Nah, itu di sini ada tulisannya bahwa kita kekurangan sebuah sintak misalkan. Nah, begitu seperti itu. Lalu sini tuh ada tools. Nah, jika library tadi sudah diunduh, misalkan kita tuh udah unduh nih library yang tadi, ataupun misalkan kita dalam pemasukan link yang tadi. Nah, kita juga ini kan di sini board yang digunakan tuh USB. Nah, misalkan kita tuh mau ganti ke Arduino, tetapi Arduino Uno-nya tuh gak ada. Nah, kita tinggal masukkan link yang preference yang tadi, lalu kita klik ini board, lalu ada juga nanti sih pilihannya. Kalau misalkan nggak ada, kita tinggal download aja. Nah, kita tinggal ganti ke Arduino, misalkan nanti kita download. Nah, ini itu sama di bawaan. Nah, untuk port ini kita tentang USB ke keyboardnya untuk Arduino-nya. Misalkan kayak ini, kita udah sambung, tapi kenapa sih portnya masih kayak gini? Nah, mungkin teman-teman belum menginstal di modul USB-nya. Itu kan pada saat pendownloadan software ini tuh ada juga nanti file untuk USB-nya. Nah, teman-teman tinggal install aja. Jika sudah diinstal, nanti ini port akan terbuka, lalu kita pindahkan saja ke COM, misalkan COM 1, COM 2, tergantung USB yang teman-teman ataupun tergantung dari PC yang nanti teman-teman gunakan. Nah,
nanti itu adanya di sini. Nah, Wacom-nya itu sudah ada. Nah, sini ada COM1. Nah, ini yang tulisan kecil ini di bawah ini. Tapi itu yang digunakannya COM1. Lalu ada nanti ini juga akan berubah tuh COM3 turun ke COM4. Nah, mungkin itu saja sih untuk ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah lagi ke itu Arduino Uno, ataupun Arduino lain atau ISP 32 atau ISP 8266 bisa gunakan di board ini. Nanti teman-teman tinggal tinggal ganti saja. Lalu setelah kita mengenal setelah kita mengenal software yang akan kita gunakan, nah di sini yang akan saya gunakan itu adalah sensor cahaya atau biasa disebut dengan LDR atau light dan resistor. Ini namanya juga sudah diketahui ya bahwa ini adalah sebuah resistor. Lalu apa sih bedanya resistor ini dengan resistor biasa? Nah, resistor biasa pada umumnya itu resistansinya tergantung pada tegangan yang akan masuknya. Nah, jika ini resistansinya itu tergantung pada cahaya yang mengenai pada permukaan ini. Nah, si permukaan ini tuh jika kena cahaya, resistansinya tuh akan naik. Jika kena cahaya, namun akan naik jika si resistansinya akan naik dalam keadaan gelap atau si cahaya yang kena tuh sedikit gitu, redup. Nah, tetapi resistansinya akan semakin turun jika di modul itu si kena cahaya cahaya apapun itu paling cahaya lah. Nah, itu akan menurun jika ini terkena si ini tuh terkena cahaya matahari, maka resistansinya tuh akan kecil. Lalu biasa digunakan apa saja sih resistor ini? Nah, yang saya tahu ya, nah, jauh yang saya tahu ya, resistor ini tuh digunakan untuk biasanya pada taman-taman yang di luar. Jadi taman-taman nanti otomatis hidup, ataupun kalau misalkan dalam instalasi rumah biasanya itu digunakan pada instalasi rumah bagian teras. Biasanya itu menggunakan ini. Lalu ada juga tuh yang digunakan pada jalan-jalan seperti jalan-jalan raya. Ada kan biasa lampu yang menerangi jalan. Nah, biasanya tuh yang digunakan tuh adalah sensor ini. Jadi ketika matahari terbit atau ketika pagi hari, si lampu akan padam sendiri otomatis karena si sensor ini terkena cahaya matahari. Nah, lalu pada maghrib ataupun pada petang nih si lampu tiba-tiba menyala secara otomatis ya karena si ini tuh tidak menerima pun pada saat resistansinya tuh naik. Seperti itu. Lalu ada juga penggunaan pada seperti line follower, ada juga pada panel surya ya. Setahu saya tuh yang sebagai pengatur sinar mataharinya. Nah, biasanya tuh menggunakan ini. Terus sejauh yang saya tahu ya. Nah, kita akan masuk ke rancang bangun. Kita akan masuk ke rancang bangun sensor cahaya dengan Arduino Uno. Nah, jika setahu saya ya, jika tadi itu yang pada lampu-lampu biasanya tidak menggunakan Arduino, setahu saya.
Tetapi saya di sini akan mengimplementasikannya dengan Arduino. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah hatam ya mengenai ini, tapi mungkin ada di sini juga ada teman-teman yang baru tahu nih, oh ini Arduino, oh mungkin seperti ini. Nah, saya akan jelaskan ya untuk baik pemrograman ataupun pembuatan sensor cahaya ini. Anggaplah sebagai sensor cahaya yang biasa digunakan di lampu-lampu penerangan jalan atau lampu-lampu pada taman. Nah, di sini tuh yang digunakan adalah pin ini yang akan masuk ke ground dari kita juga gunakan resistor biasa. Nah, ini untuk resistor biasa, ini untuk LDR. Lalu kita gunakan juga pin digital yang pin 7 dan juga pin 8 yang akan masuk ke apa tuh positif dari lampunya atau LED-nya. Lalu kita gunakan juga A0 yang masuk ke LDR-nya, di mana A0-nya adalah pin analog. Nah, untuk tegangannya kita ambil dari 5 volt yang akan masuk ke LDR ini. Untuk cara kerjanya mungkin nanti saya akan jelaskan di sana. Nah, untuk skema dan juga penggunaannya itu mungkin seperti ini ya. Ini ada project board, LED, ada beberapa resistor, ada LDR juga, dan ini untuk Arduino Uno-nya. Ini kita gunakan saja kabel USB untuk tegangannya akan masuk ke Arduino-nya. Untuk codingannya sendiri sangat simpel ya teman-teman, hanya segini gitu kan codingannya, kodenya. Saya akan review satu persatu. Nah, di sini tuh ada INT nilai sama dengan 0. Nah, itu harus menggunakan titik koma di akhir ya. Sintak-sintak yang digunakan dalam teks tadi itu saya lupa bahwa dalam sintaknya tuh yang pertama ada ini titik koma untuk digunakan untuk di akhir ataupun di ujung dari codingan. Lalu ada ada garis miring 2 yaitu komentar satu baris, ada juga garis miring lalu bintang-bintang garis miring itu untuk 2 komentar. Yang keempat itu ada kurung kurawal yaitu untuk membaca itu ada kurung kurawal untuk membaca dari program ini. Nah, baik kita lanjutkan saja ya untuk codingannya. Itu ada intent nilai sama dengan 0, koma. Itu untuk membuat variabel nilai LDR yang dibaca mulai dari 0. Itu ada void setup yang nanti akan dibaca awal. Yang pertama itu ada A0, yaitu untuk input yang disimpan di variabel LED. Nah, untuk pin 7 dan 8-nya tuh sama ini tuh untuk variabel ke LED, kan disimpan ke variabel LED outputnya. Nah, untuk serial begin ini tuh digunakan untuk komunikasi serial antara komputer dan juga Arduino yang nanti kita bisa lihat di serial monitor pada software Arduino IDE yang tadi ya, pada software Arduino IDE yang tadi. Lalu di sini ada void loop. Nah, yang pertama tuh nilai analog grid A0. Itu untuk menyimpan nilai yang dibaca oleh sensor LDR ke dalam variabel nilai LDR. Lalu ada serial print nilai LDR dan juga serial print TL. Itu untuk menampilkan nilai yang dibaca pada sensor LDR. Nah, nanti itu di serial monitor tadi, di serial monitor pada software Arduino IDE itu nanti akan terlihat pembacaan dalam nilai LDR yang nanti akan didapat. Nah, jika nilai LDR-nya kurang dari ataupun sama dengan 150, maka si pin ataupun digital write 7 dan 8 itu high yang artinya si lampu itu akan menyala gitu. Jika nilai yang didapat kurang dari ataupun sama dengan 150. Lalu else di sini ada else. Nah, else di sini itu jika tidak ya, jika tidak digital write
Dan jika tidak kurang dari ataupun sama dengan 150, maka digital write-nya yang 7 yang 8 itu akan low, si pin 78 itu akan low ataupun tidak ada tegangan yang masuk ke pin tersebut yang akan nanti akan disambungkan juga ya ke disambungkan ke yang itu akan asumsikan saja bahwa jika di sini itu malam hari untuk di sini itu yang hari asumsinya itu seperti itulah mungkin ya, asumsi seperti itu. Lalu ini nih hasilnya. Lalu di sini nih intinya tuh seperti ini. Jika dalam keadaan siang, jika keadaan malam ataupun si resistansi dari ini kurang dari 150 atau 150, nah, lampu akan menyala jika saja bahwa ini adalah malam hari. Nah, kerjanya tuh seperti ini. Ini kan ada tegangan yang masuk lalu lalu kita hubung ke LDR. Nah, LDR ini sama dia dalam hari, dia tuh dalam analogi NC atau normally close atau tegangan terus berjalan pin digital, ke pin analog yang kemudian diubah ke pin digital yang nanti akan masuk ke si lagi ini. Nah, akan gitu, malam hari sama malam hari, maka analoginya CDR ini tuh akan inti atau tegangan ada terhubung. Nah, lalu bagaimana analisisnya? Nah, itu seperti ini. Ini itu ketika siang hari ya, di fullin. Ini ketika malam hari. Nah, si itu nanti kalau mati, nah, kenapa si LED ini mati? Nah, karena kan yang diterima dari resistansinya kecil ya, resistansi, maka akan beranalogi NO yang artinya nol kan yang artinya tegangannya yang masuk ini lalu kepala ini gitu kan. Nah, selama siang hari ini akan tetap menjadi NO yang artinya tidak ada tegangan yang akan masuk ke sini ke pin ini lalu dihubungkan ke sini. Nah, selama itu kan tetap saja seperti ini. Mungkin ini adalah sebuah rancangan yang sederhana ya. Mungkin teman-teman juga bisa implementasikan atau teman-teman yang baru belajar Arduino. Saya juga masih belajar gitu kan. Saya di sini menggunakan web ya. Di sini tuh bisa di Tinkercad. Nanti teman-teman bisa daftar lalu login, lalu teman-teman bisa simulasikan ini semua di Tinkercad. Nah, untuk kodenya boleh saya kirim atau mungkin teman-teman mau nyoba-nyoba nih karena sederhana ya analogi saja lah teman-teman yang masih belajar gitu kan. Analoginya saja mungkin itu seperti apa, logikanya jika ini mati itu seperti apa, jika ini ingin hidup seperti apa. Logika teman-teman saja mungkin di sini yang nanti akan menjadi acuan untuk bagaimana menjalankan Arduino dengan LDR yang akan diasumsikan pada LED. Mungkin seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Boleh jika misalkan ada pertanyaan ataupun sharing juga dari teman-teman. Mohon maaf juga untuk sebelumnya saya tadi sering putus-putus karena di sini juga hujan yang mungkin sinyalnya juga terganggu ya teman-teman. Nah, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan saja. Saya buka untuk sesi diskusi.
Oh, ini ada yang bertanya nih, permisi Mas, untuk harga dari rancangan itu kira-kira berapa ya? Kalau untuk rancangan itu ya sebenarnya sederhana ya Mas. Seperti LED itu kan untuk LED biasa ya mungkin kisaran 400 perak atau 300 perak dalam bijinya. Lalu untuk Arduino-nya itu sendiri terakhir saya update tuh kisaran 50 atau lebih lah untuk Arduino-nya sendiri. Lalu untuk LDR-nya itu murah, bisa kita temui di toko-toko elektronik terdekat. Untuk Arduino tuh di daerah saya sangat susah gitu ya. Saya juga biasa beli itu online. Nah, nanti untuk modul-modul pendukungnya seperti resistor, LDR, LED, kabel jumper mungkin itu bisa kita temui sih di toko-toko elektronik. Nah, kurang lebih lah untuk pembuatan ini 60.000 jika misalkan si Arduino-nya masih tetap harga segitu gitu ya Mas. Saya kurang mengikuti untuk hal itu. Lalu pertanyaan kedua, maka ya chat ya tidak apa-apa teman-teman. Apakah jarak menjadi pengaruh dari sistem tersebut? Untuk jarak sih menurut saya tidak mempengaruhi karena yang mempengaruhi kinerja ataupun kerja ataupun prinsip kerja dari ini tuh cahaya ya teman-teman. Untuk sensor akan bekerja, kipu ya orang juga kan bekerja, tetapi dalam artian bekerja tuh LED akan menyala gitu. Nah, untuk jika malam hari ya menyala, jika siang hari itu akan padam. Jadi yang mempengaruhi sistemnya tuh mungkin cahaya ya, bukan jarak teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, saya baru belajar mengenai elektronika. Apakah Arduino bisa dihubungkan dengan sensor lain selain LDR? Ya, bisa. Untuk Arduino itu bisa ya. Kita bisa kombinasikan dengan IR atau fotodioda. Kita bisa kombinasikan dengan sensor apa tuh untuk pendeteksi tanah, kelembaban. Lalu kita bisa eh, kombinasikan juga dengan ultrasonik. Sebenarnya tuh banyak ya, tidak hanya LDR. LDR itu hanya sebagai asumsi saja, asumsi saya saja dalam pembelajaran teman-teman di sini yang mungkin ya itu lebih mudah karena si LDR itu tidak mempunyai pin positif ataupun pin negatif gitu. Jadi yang bebas penggunaannya tuh mau di kiri mau di kanan itu bebas ya teman-teman. Saya coba share screen lagi ya. Nah, ini nih. Ini tuh bebas ya teman-teman. Jadi tidak ada pin positif, tidak ada pin negatif, mau ini di kanan, mau ini di kiri ataupun sebaliknya itu bebas. Nah, asumsi saya menggunakan ini tuh supaya lebih mudah aja di pemakainya seperti itu. Jadi jawabannya bisa ya untuk digunakan dengan sensor-sensor yang lain. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang kurang dipahami? Silakan masih bisa ditanyakan. Mungkin jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk webinar hari ini dari saya cukup sekian ya teman-teman. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ataupun misalkan ingin sedikit sharing dengan saya ataupun ingin belajar mengenai Arduino, teman boleh menghubungi via email saya. Nah, saya cantumkan di kolom chat. Itu email saya, teman-teman ya boleh misalkan untuk minta codingannya ataupun apapun itu boleh. Nah, saya kirimkan di via chat ya teman-teman untuk menghubunginya. Nah, jika tidak ada lagi, mungkin webinar dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita diberikan kekuatan dan juga umur yang panjang. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time ya teman-teman.